Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi dengan kami di mata kuliah pengantar manajemen, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Suhendra Saputra SE MSI. Yaitu kami pada saat ini dari kelompok 10 yang beranggotakan Nurjana, Grasenda Febina Boru Purba, Joshua Tugatorop, Serining Sikarnance Boru Manurung. Oke, kami pada saat ini kami membaginya di materi kita ini menjadi 6 submateri yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pengertian lingkungan dan budaya organisasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Yang ketiga, mengapa budaya organisasi penting. Yang keempat, model budaya organisasi. Dan yang kelima, gaya budaya organisasi. Dan yang terakhir, kami akan membuat contoh kasusnya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang lingkungan organisasi akan saya bawakan sendiri, yaitu dengan saya Joshua Tugatorop. Lingkungan organisasi ini kami membuatnya dari 2 pendapat ahli, yaitu yang pertama menurut Susilowati dan Basuki pada tahun 2005 memberikan pengertian lingkungan organisasi ialah sebagai segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi pada organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu menurut Robbins dan Coulter, yaitu pada tahun 2019 memberikan pendapatnya, yaitu lingkungan organisasi adalah berbagai kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja organisasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa lingkungan organisasi adalah semua elemen dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu ada juga pendapat dari Stein pada tahun 2018 menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan menyelesaikan masalah yang mampu membentuk karyawan agar mampu beradaptasi dengan lingkungan dan juga untuk menyatukan karyawan dalam organisasi. Budaya organisasi mencakup harapan organisasi, pengalaman, filosofi, serta nilai-nilai yang memandu perilaku anggota dan diekspresikan dalam citra diri anggota, cara kerja batin, interaksi dengan dunia luar, dan harapan di masa depan. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan untuk teman saya. Perkenalkan, nama saya Grasenda Febina Boru Purba. Di sini saya akan melanjutkan materi kami mengenai faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Nah, lingkungan dalam organisasi terbagi atas 2 macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama, lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Nah, proses dan struktur organisasi. Maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Nah, menurut Astuti, lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari 2 komponen, yakni berarti lingkungan khusus dan lingkungan umum. Nah, lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik, dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Nah, yang kedua yaitu lingkungan internal. Menurut Purwanti dan Fatah tahun 2011, lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Nah,
Berikut adalah macam-macam dimensi dari lingkungan internal, yaitu yang pertama pemilik atau pemegang saham adalah orang-orang yang memiliki hak milik hukum terhadap bisnis tersebut. Yang kedua yaitu dewan direksi, yaitu mereka yang dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan secara umum untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan cara yang paling memuaskan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga yaitu karyawan atau pekerja, yaitu individu-individu yang dipekerjakan oleh organisasi. Nah, karyawan bisa membentuk serikat pekerja yang saat ini mempunyai bargaining power yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi organisasi. Nah, yang keempat yaitu lingkungan kerja fisik, yaitu berupa fasilitas-fasilitas fisik yang disediakan organisasi untuk menunjang operasi organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai budaya organisasi. Apakah budaya organisasi itu penting? Nah, menurut Kumar Zhao Teng Wu tahun 2016 menyatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi semua aspek bisnis, mulai dari ketepatan waktu hingga persyaratan kontak dan tunjangan karyawan. Nah, ketika budaya tempat kerja selaras dengan karyawan, maka cenderung merasa lebih nyaman, didukung, dan dihargai. Perusahaan yang mengutamakan budaya juga bisa menghadapi masa-masa sulit dan perubahan dalam lingkungan bisnis dan menjadi lebih kuat. Nah, pentingnya budaya organisasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai-nilai bisnis menetapkan norma-norma perilaku staf. Yang kedua, budaya menentukan cara manajer dan karyawan perusahaan memperlakukan satu sama lain. Yang ketiga yaitu budaya organisasi yang khas dapat mendukung citra merek bisnis dan hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, budaya tidak hanya menentukan bagaimana keputusan dibuat, tetapi juga jenis keputusan strategis yang diambil. Dan yang kelima yaitu budaya organisasi telah jelas terkait dengan kinerja ekonomi dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Nurjana. Terima kasih. Model budaya organisasi. Menurut Henry tahun 2005 memberikan model budaya organisasinya yang melibatkan 4 jenis budaya yang dapat diikuti oleh organisasi bisnis. Keempat model budaya organisasi tersebut, yang pertama yaitu budaya kekuasaan. Organisasi bisnis yang memiliki budaya kekuasaan seperti itu memusatkan semua kekuatan organisasi kepada beberapa orang dalam hierarki atau struktur organisasi tingkat tinggi. Keputusan kunci atau segala jenis keputusan yang diambil dalam organisasi dilakukan oleh mereka tanpa memberikan hak untuk memberikan pendapat kepada karyawan. Yang kedua yaitu budaya tugas. Budaya tugas menekankan pada berbagai tujuan bersama dan tujuan bisnis. Dalam jenis budaya ini, karyawan termotivasi untuk bekerja sebagai tim. Yang ketiga yaitu budaya orang. Ketika tidak ada yang diharapkan karyawan untuk perbaikan apapun dengan bekerja keras untuk perusahaan, jenis budaya ini terjadi dalam organisasi bisnis. Karyawan hanya datang ke perusahaan untuk mendapatkan gaji dan memenuhi kepentingan pribadinya. Yang keempat yaitu budaya peran. Karyawan dalam jenis budaya ini diberdayakan dengan wewenang yang diberikan kepada mereka untuk memilih cara mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah apapun atau menyelesaikan tugas apapun juga. Selanjutnya yaitu gaya budaya organisasi. Menurut Groisberg, Lee, Price, dan Cheng pada tahun 2018 menyatakan terdapat 8 gaya budaya organisasi. Yang pertama yaitu merawat atau caring, di mana dalam gaya ini karyawan disatukan oleh loyalitas, sedang pemimpin menekankan ketulusan, kerja tim, dan hubungan positif. Yang kedua yaitu tujuan atau purpose.
di mana karyawan disatukan oleh fokus pada keberlanjutan dan komunitas global, sedang pemimpin menekankan cita-cita bersama dan berkontribusi untuk tujuan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu belajar atau learning. Di sini karyawan disatukan oleh rasa ingin tahu. Pemimpin menekankan inovasi, pengetahuan, dan petualangan. Yang keempat yaitu kenikmatan atau enjoyment, di mana karyawan disatukan oleh kesenangan dan stimulasi, sedang pemimpin menekankan spontanitas dan rasa humor. Yang kelima yaitu hasil atau result. Dalam gaya ini, karyawan disatukan oleh dorongan untuk kemampuan dan kesuksesan, dan pemimpin menekankan pencapaian tujuan. Yang keenam yaitu otoritas atau authority, di mana karyawan disatukan oleh kontrol yang kuat, sedang pemimpin menekankan kepercayaan dan dominasi. Yang ketujuh yaitu keamanan atau safety. Karyawan disatukan oleh keinginan untuk merasa terlindungi dan mengantisipasi perubahan, dan pemimpin menekankan menjadi realistis dan perencanaan ke depan. Yang kedelapan yaitu pesanan atau order, di mana dalam gaya ini karyawan disatukan oleh kerjasama, dan para pemimpin menekankan prosedur bersama dan kebiasaan yang dihormati waktu. Adapun contoh kasus untuk materi ini ialah sejalan dengan semakin meningkatnya merger dan akuisisi, membuktikan bahwa menggabungkan dua budaya organisasi yang berbeda bukanlah pekerjaan yang mudah. Dua organisasi pelayanan kesehatan yang besar, kedua-duanya berpusat di California Selatan, telah terlibat dalam persaingan yang ketat. Homco dan AB Healthcare Group memutuskan, daripada meneruskan persaingan, lebih baik mereka memperkuat posisi pasar mereka dengan penggabungan untuk menciptakan sebuah perusahaan besar menjadi Apria Healthcare Group. Bersama-sama mereka merencanakan untuk memperluas pelayanan kesehatan mereka sebagai pengaruh dari perluasan pelayanan yang telah dikelola. 3 tahun kemudian, nilai persediaan dari Apria telah merosot sebesar 25% dan penghasilan menurun. Sejauh mana kemerosotan Apria merupakan bukti yang cepat. Ketika usaha mulai mencari perusahaan lain untuk mengambil alih perusahaan, hanya beberapa pembeli yang tampak. Tampak nyata dari semula bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki budaya organisasi yang sangat berbeda. Homco memiliki struktur yang lebih formal dengan pembuatan keputusan yang lebih terpusat, sedangkan AB Healthcare pembuatan keputusan bersifat sangat desentralisasi dan manajer cabang mempunyai wewenang yang sangat besar. Juga penggabungan sistem komputer dan penagihan dengan menggunakan sistem AB Healthcare berarti bahwa tenaga kerja yang berasal dari Homco harus mendapatkan pelatihan, di mana hal ini tidak dapat terjadi begitu cepat. Sebagai akibatnya, banyak sekali kesalahan dalam penagihan yang menimbulkan keluhan dan telepon dari pelanggan yang tidak dapat menerima oleh Departemen Pelayanan Pelanggan Apria. Contohnya ketika peraturan sumber daya manusia Homco digunakan di kantor AB, kode yang baru dan prosedur penyimpanan data mengganggu beberapa tenaga kerja yang merupakan tenaga kerja AB sebelumnya, sehingga mengakibatkan banyak sekali dari mereka yang meninggalkan perusahaan pada tahun pertama penggabungan. Untuk analisis dari studi kasus tersebut ialah melihat dari masalah yang terjadi di atas, salah satunya adalah mengenai penggabungan dari dua budaya organisasi yang berbeda. Masalah perbedaan dua budaya menjadi satu malah membuat perusahaan memiliki penurunan dalam pasar. Oleh karena itu, seharusnya perusahaan tersebut harus menciptakan kembali suatu budaya organisasi yang etis agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut harus dimulai dari pimpinan atau CEO perusahaan tersebut. Pemimpin seharusnya dapat menjadi model peran yang visible yang baik dan tidak memihak kepada perusahaannya terdahulu sebelum di merger tersebut. Pimpinan harus dapat menjadi penengah dan memberikan peran yang baik di depan para karyawannya.
sehingga hal tersebut dapat memberikan pesan positif bagi semua karyawannya. Kemudian pimpinan mengkomunikasikan kembali harapan-harapan yang etis, yaitu berupa kode etik organisasi. Kode etik tersebut tentu saja harus menyatakan nilai-nilai utama organisasi dan berbagai aturan yang baru yang dapat dipatuhi oleh para karyawan. Kesimpulan materi ini ialah lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi. Budaya adalah tatanan sosial dari suatu organisasi yang membentuk sikap dan perilaku dalam cara yang luas dan tahan lama. Norma budaya mendefinisikan apa yang didorong, dihalangi, diterima, atau ditolak dalam suatu kelompok. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi, yaitu faktor eksternal dan internal. Model budaya organisasi ada 4, yaitu budaya kekuasaan, budaya tugas, budaya orang, dan budaya peran. Ada 8 gaya dalam budaya organisasi, yaitu caring, purpose, learning, enjoyment, results, authority, safety, dan order. Sekian dan terima kasih.